Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riko Firmansyah dengan NIM 2521010100084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat dengan judul analisis nilai-nilai Pancasila, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Makalah ini saya susun untuk melihat kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila khususnya di tiga sila, yaitu di persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah tantangan zaman modern seperti sekarang. Harapannya presentasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan sebuah bangsa. Oke, di sini saya akan langsung membacakan latar belakang dari makalah saya. Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi yang menjadi fondasi dari seluruh tatanan hukum, sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Namun, di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan pola interaksi, dan tantangan politik, pemahaman masyarakat terutama di generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila ini mulai mengalami pergeseran atau mulai mengalami penurunan. Nilai-nilai seperti persatuan, kekayaan, dan keadilan sosial seringkali hanya dipahami sebagai teori saja, bukan sebagai perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dari tiga nilai ini sangat dibutuhkan untuk menjaga Indonesia untuk tetap stabil, harmonis, dan adil. Makalah ini disusun untuk mengkaji kembali makna nilai-nilai Pancasila tersebut, tantangan yang menghambat penerapannya, serta perannya dalam membentuk karakter kebangsaan yang kuat. Dari latar belakang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan di makalah saya. Yang pertama, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai? Yang kedua, apa makna nilai persatuan dan bagaimana nilainya berfungsi dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Ketiga, apa saja tantangan yang membuat nilai persatuan mulai melemah? Yang keempat, bagaimana nilai kerakyatan seharusnya diterapkan dalam demokrasi? Yang kelima, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik? Yang keenam, bagaimana konsep keadilan sosial dijelaskan dalam Pancasila dan mengapa konsep ini sangat relevan bagi pembangunan nasional? Yang ketujuh, bentuk ketimpangan sosial apa saja yang menunjukkan belum meratanya keadilan sosial di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana ketiga nilai ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat karakter kebangsaan masyarakat Indonesia. Tujuan penulisan makalah. Tujuan makalah ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila. Secara khusus, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan moral bangsa. Yang kedua, menguraikan makna nilai persatuan dan urgensinya dalam negara majemuk. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan modern yang memengaruhi penerapan persatuan. Yang keempat, mendeskripsikan nilai kerakyatan dalam sistem demokrasi Indonesia. Yang kelima, menganalisis faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Yang keenam,
menjelaskan nilai keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional, dan yang terakhir menunjukkan bagaimana ketiga nilai tersebut membentuk karakter bangsa yang kuat, adil, dan demokratis. Oke, kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan adalah inti dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan menjadi tiang penyangga bangsa yang membuat Indonesia tetap utuh, meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Makna nilai persatuan bukan hanya tentang bersatu dalam arti dasar, tetapi lebih dalam, yaitu bagaimana seluruh warga negara Indonesia mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau pribadi atau kepentingan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai persatuan tercermin melalui sikap saling menghormati, toleransi antar agama, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan sosial. Tanpa persatuan, keberagaman yang kita miliki justru menjadi sumber perpecahan. Karena itu, sila ketiga berfungsi sebagai perekat yang menyatukan semua elemen bangsa. Di setiap persatuan pasti ada tantangan di dalamnya. Di era modern, penerapan nilai persatuan tidak lagi sesederhana dulu karena banyak sekali faktor yang memengaruhinya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah polarisasi politik yang muncul, terutama pada masa pemilu, di mana masyarakat yang sering terpecah menjadi dua kubu yang saling menyerang. Selain itu, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial semakin memperparah kondisi, karena informasi palsu dapat memicu konflik dan memperkeruh hubungan antar kelompok. Tantangan berikutnya adalah intoleransi yang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap keberagaman. Kesenjangan ekonomi antar wilayah, misalnya antara kota dan desa atau antara wilayah barat dan timur Indonesia, juga mengancam persatuan karena masyarakat yang merasa tertinggal cenderung kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah. Belum lagi pengaruh teknologi yang kadang mendorong sikap individualisme dan menurunnya semangat gotong royong. Semua tantangan ini membuat nilai persatuan harus terus diperkuat, baik melalui pendidikan, kebijakan pemerintah, maupun kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri. Oke, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Prinsip ini terlihat jelas pada sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, nilai kerakyatan tidak hanya berhenti pada proses pemilu saja. Inti dari nilai ini adalah musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemikiran bersama, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak satu pihak kepada pihak lain. Melalui nilai kerakyatan, masyarakat diajak untuk memahami bahwa demokrasi bukan sekedar tentang suara mayoritas, tetapi tentang keadilan dan keseimbangan. Ketika rakyat aktif terlibat dalam politik, maka kualitas demokrasi dan kebijakan publik akan semakin membaik. Hambatan partisipasi publik. Meskipun rakyat memiliki posisi penting dalam demokrasi, tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia masih belum ideal. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, rendahnya literasi politik membuat banyak warga tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih atau warga negara. Kedua, akses informasi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat sulit memahami kebijakan pemerintah atau mekanisme politik. Ketiga, masih ada masyarakat yang apatis
dan merasa bahwa politik itu tidak memberikan dampak langsung bagi kehidupan mereka. Ada juga rasa ketidakpercayaan kepada politik karena adanya kasus korupsi, manipulasi suara, atau konflik antar pendukung. Selain itu, ruang diskusi publik yang inklusif masih kurang, sehingga tidak semua masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kerakyatan perlu terus ditanamkan agar masyarakat sadar bahwa mereka berperan besar atau berperan penuh dalam menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia. Oke, sampai di pembahasan terakhir yaitu tentang nilai keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan cita-cita dari sila kelima. Sila ini menekankan bahwa pembangunan dan kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keadilan sosial menyakup banyak aspek seperti kesempatan kerja, pemerataan ekonomi, akses pendidikan, fasilitas kesehatan, penegakan hukum, hingga perlindungan sosial bagi kelompok lemah. Dalam negara Pancasila, keadilan bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Bagaimana setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan layanan yang layak, dan bisa hidup dengan bermartabat. Sila kelima juga menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal. Bentuk-bentuk atau contoh dari ketimpangan sosial. Walaupun sila keadilan sosial sudah menjadi cita-cita bangsa, dalam kenyataannya masih banyak bentuk ketimpangan sosial yang terjadi. Contohnya, ketimpangan pendapatan yang menyebabkan jurang ekonomi antara kelompok kaya dan miskin semakin besar. Dalam pendidikan, akses sekolah berkualitas sering hanya tersedia di daerah perkotaan, sementara di daerah yang terpencil, kekurangan guru dan fasilitas. Di bidang kesehatan, layanan medis lebih mudah diakses masyarakat kota dibanding masyarakat pedalaman. Infrastruktur juga belum merata. Masih banyak daerah yang kekurangan jalan bagus, akses internet, atau fasilitas transportasi. Bahkan ketimpangan gender dan akses terhadap keadilan hukum juga masih banyak terjadi. Semua bentuk ketimpangan ini menjadi penghambat terwujudnya nilai keadilan sosial, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, analisis dari ketiga nilai tersebut. Jika dianalisis secara keseluruhan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial saling berkaitan dan saling menguatkan. Persatuan menciptakan kondisi sosial yang stabil sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. Kerakyatan memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses demokrasi sehingga kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan keadilan sosial memastikan bahwa hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Ketiga nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang kuat, karakter yang berlandaskan solidaritas, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan. Dengan menerapkan ketiganya secara konsisten, Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kesimpulan dari makalah saya, berdasarkan pembahasan makalah saya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial masih sangat relevan untuk menjawab tantangan bangsa saat ini. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala yang harus diatasi melalui pendidikan, kebijakan publik, dan kesadaran masyarakat. Jika seluruh pihak mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, maka karakter bangsa Indonesia akan semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Oke, dengan demikian selesailah
presentasi mengenai analisis nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa ketiga nilai ini merupakan pilar penting yang bukan hanya menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang kuat, toleran, dan berkeadilan. Melalui penguatan nilai-nilai ini, kita diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang jelas. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.